Hai Bunda, kali ini kita akan mengenal preeklamsia. Apakah Bunda tahu apa itu preeklamsia? Menurut Badan Kesehatan Dunia, angka kematian ibu masih sangat tinggi. Sekitar 810 wanita meninggal di seluruh dunia akibat komplikasi terkait kehamilan. Tingginya angka kematian ibu disebabkan oleh beberapa faktor seperti perdarahan hebat, komplikasi dari persalinan seperti preeklamsia dan eklamsia, serta infeksi seperti disebabkan oleh tindakan aborsi tidak aman. Preeklamsia merupakan komplikasi kehamilan yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 dan terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Salah satu dampak preeklamsia yaitu bisa menyebabkan kerusakan organ seperti ginjal. Hal ini biasanya ditandai dengan proteinuria atau adanya protein dalam air seni. Yang pertama yaitu, ibu dengan riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Jika ibu diketahui hamil lagi, maka ibu akan lebih berisiko mengalami preeklamsia pada kehamilan sekarang. Yang kedua yaitu, ibu dengan kehamilan pertama. Hal ini berhubungan dengan peran faktor imunologi, di mana terjadi pembentukan awal antibodi ibu terhadap plasenta bayi. Yang ketiga yaitu, ibu hamil yang memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan lain-lain. Ibu hamil yang memiliki riwayat masalah kesehatan lebih berisiko terkena preeklamsia. Yang keempat, yaitu ibu yang obesitas. Ibu dengan berat massa melebihi target ideal, baik itu sebelum kehamilan, juga sangat berisiko mengalami preeklamsia saat ia hamil. Faktor resiko preeklamsia selanjutnya adalah kehamilan di usia rawan yaitu di bawah 20 tahun atau usia di atas 35 tahun memang berisiko tinggi preeklamsia, bayi prematur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ibu hamil di usia rentan ini harus benar-benar menjaga kesehatan diri dan waspada dengan memeriksakan diri serta memberitahu atau berkonsultasi dengan dokter apa saja keluhan yang dirasakannya. Mengandung lebih dari satu janin atau mengandung anak kembar mungkin menjadi idaman atau keinginan besar bagi sebagian orang, akan tetapi mengandung anak kembar termasuk dalam risiko tinggi mengalami preeklamsia. Jarak hamil yang terlalu dekat atau terlalu jauh juga beresiko preeklamsia meski usia ibu hamil telah dikontrol. Faktor resiko yang terakhir adalah riwayat keluarga. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia jika ibu hamil memiliki riwayat ibu kandung yang pernah mengalami preeklamsia saat hamil. Apa saja sih Bunda tanda dan gejala preeklamsia? Tanda dan gejala preeklamsia yang pertama yaitu sakit kepala, mual, dan muntah, sakit perut pada bagian kanan atas, tangan, dan kaki membengkak, gangguan penglihatan, tekanan darah yang semakin tinggi, dan air kencing yang berkurang. Bagaimana sih Bunda cara mengurangi faktor resiko supaya tidak terjadi preeklamsia? Perbanyak buah sayur dan kurangi makanan yang mengandung garam. Ibu hamil perlu mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dari berbagai makanan sehat dan bervariasi mulai dari sayuran, buah, daging-dagingan, ikan, dan lainnya demi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Makanan yang mengandung antioksidan tinggi seperti apel, tomat, dan jeruk dipercaya dapat membantu menangkal zat radikal bebas, sehingga dapat juga membantu menurunkan resiko preeklamsia. Olahraga saat hamil juga diketahui dapat melancarkan aliran darah, sehingga janin lebih banyak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang penting untuk tumbuh kembangnya. Selain mendukung perkembangan otak janin, olahraga bagi ibu hamil juga bermanfaat untuk memperbaiki mood dan kualitas tidur, memperkuat otot, serta mengurangi rasa nyeri akibat kehamilan. Menjaga berat badan saat hamil merupakan yang hal penting, bukan demi penampilan semata. Kenaikan berat badan juga dapat memengaruhi kesehatan kehamilan maupun kesehatan bayi yang lahir kelak. Peningkatan berat badan dapat dihitung berdasarkan indeks massa tubuh masing-masing ibu hamil. Agar Bunda dan janin sehat, sebisa mungkin Bunda menjaga berat badan ideal saat hamil.
Selain makanan dan minuman bergizi, suplemen vitamin umumnya dikonsumsi untuk melengkapi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Namun, jika memang diperlukan, pastikan Bunda mengetahui cara mengonsumsi suplemen yang benar agar tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Jangan meminum obat tanpa resep dokter karena dapat membahayakan ibu maupun janin. Pemeriksaan kehamilan merupakan agenda wajib bagi setiap ibu hamil. Dengan pemeriksaan yang rutin, dokter bisa memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi dalam kandungan. Lakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan. Jika Bunda masih bingung menentukan kapan jadwal pemeriksaan kehamilan yang tepat, jangan ragu bertanya langsung ke dokter. Selain itu, dengan mendapat dukungan dari keluarga dan semua orang-orang terdekat, ibu hamil pasti akan lebih merasa tenang dan nyaman. Segera kunjungi dokter atau fasilitas kesehatan terdekat jika ditemukan tanda dan gejala preeklamsia. Terima kasih sudah menonton video kami. Dukung terus RSUD Sidoarjo Barat dalam memberikan informasi kesehatan terkini, karena kesehatan dan kepuasan Anda adalah prioritas kami.